kebiasaan bakar-bakar sampah ya di lingkungan sekitar rumah. Masih ada lagi yang bakar-bakar sampah. Kalau berkepanjangan ya kita terus-menerus menghirup asap berbahaya seperti itu ya bisa jadi akhirnya nanti terkena PPOK. Asap rokok itu ternyata menetap cukup lama sampai beberapa hari gitu ya dok ya, kalau nempel di badan. Itu juga merupakan faktor resiko kepada kami yang tidak merokok ya dok ya? Iya betul, perokok-perokok yang aktif itu ngelesnya mungkin saya di rumah merokoknya di luar rumah kok, di teras, jadi aman. Padahal sebenarnya kan asap rokok itu tetap bisa menyebar kemana-mana, kemudian menempel di misal di gorden, ya di sofa, dan ketika si bau asap rokoknya itu masih tercium, itu sebenarnya zat-zat berbahayanya itu masih ada. Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur sehat Kota Semarang. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dan seperti biasa saya Ira hadir dalam acara podcast Dinkes. Untuk edisi podcast hari ini kita akan membahas penyakit yang sering kali disepelekan karena hanya batuk-batuk saja, atau mungkin orang Jawa biasanya mengi gitu ya. Tapi walaupun ini disepelekan Lur, ternyata penyakit PPOK ini itu selalu masuk dalam 10 penyakit yang tertinggi di Kota Semarang setiap minggunya masuk SKDR. Dan untuk menghindari bagaimana kita tidak terpapar atau terkena penyakit PPOK ini, di sebelah saya sudah ada Dr. Aini Pramoda Wardani, spesialis paru. Dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, dokter, terima kasih sudah menyempatkan waktu hari ini untuk hadir ke sini untuk berbagi dengan sedulur sehat Kota Semarang. Untuk tema podcast kita hari ini adalah PPOK, dokter ya. Oke, dokter, biasanya kami akan podcast untuk membahas 5 fakta dan mitos. Nanti akan dokter ini jawab dulu fakta atau mitos, kemudian kita bahas satu persatu kenapa fakta dan kenapa mitos. Siap ya dokter ya? Siap. Oke, dokter. Yang pertama dokter, fakta atau mitos PPOK sama dengan asma? PPOK pada dasarnya sih beda ya dengan asma, jadi mitos. Oke dokter, kita beralih ke fakta dan mitos yang kedua dokter. Fakta atau mitos PPOK hanya dialami oleh perokok saja? Mitos. Mitos, berarti kita-kita yang tidak merokok juga punya faktor resiko ya dokter ya? Tentu. Nah, kita nanti tanya dokter Aini, dok, kita harus menghindari apa nih biar nggak terkena PPOK gitu ya? Karena tadi sifatnya menetap ya dok ya, tidak bisa diperbaiki ya gitu. Kayak kalau kita salah bisa diperbaiki, kalau udah kena PPOK nggak bisa Lor. Jadi kita perlu tahu bagaimana kita menghindarinya gitu ya dokter ya. Oke, dokter, yang ketiga, fakta atau mitos PPOK tidak bisa disembuhkan? Fakta ya? Fakta. Nah tadi ya sudah kita spill dikit-dikit bahwa tidak bisa disembuhkan. Jadi sangat perlu banget buat kita hindari gitu ya dokter ya. Betul. Oke dokter, yang keempat, fakta atau mitos penggunaan inhaler menyebabkan ketergantungan? Mitos. Mitos. Oke dokter, yang terakhir, fakta atau mitos penderita PPOK tidak boleh olahraga? Mitos juga. Mitos juga. Baik, nah kita mulai bahas satu persatu. Dokter Aini tadi sudah di-spill ya bahwa PPOK itu sama banget dengan asma, itu mitos, berarti berbeda. Dokter, tapi orang PPOK apa sih itu PPOK gitu kan? Biasanya orang paru-paru, sedangkan paru-paru itu biasanya batuk. Sedangkan kadang-kadang paru-paru itu ada yang mungkin TBC, asma, pneumonia gitu. Nah kalau PPOK itu apa sih dok yang khas misalkan dari PPOK itu sendiri? Perlu diketahui terlebih dahulu ya, Lur, bahwa PPOK itu adalah singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik. Jadi penyakit paru yang kronik ya, sesuai dengan namanya, dia menahun ya, proses penyakitnya itu kronik, menahun, yang menyebabkan obstruksi. Obstruksi itu penyumbatan di saluran napas. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena suatu inflamasi atau peradangan kronik di saluran napas yang disebabkan dari pajanan jangka panjang dari zat-zat toksik, zat-zat berbahaya yang terinhalasi masuk ke saluran napas. Nah, zat-zat toksik, zat-zat yang berbahaya itu apa saja yang bisa terinhalasi masuk ke saluran napas? Nah, yang paling sering biasanya dari zat-zat asap rokok, kemudian dari polusi bisa dari polusi yang indoor di dalam ruangan, di dalam rumah, maupun polusi yang outdoor yang dari lingkungan luar ya. Mungkin kita selama ini tahunya polusi yang
outdoor aja ya, polusi di jalanan Debu-debu seperti gitu itu ya, ya, Dok? debu-debu di jalanan. Padahal polusi-polusi yang indoor di dalam rumah pun itu juga bisa. Seperti misalnya apa? Orang-orang atau warga yang masih punya kebiasaan memasak menggunakan tungku konvensional dengan kayu bakar. Nah, itu Oke. asapnya kalau terinhalasi dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan menjadi salah satu faktor resiko terjadinya PPOK seperti itu ya. Kemudian kebiasaan bakar-bakar sampah ya ini di ya, lingkungan warga-warga. sekitar Bener, Dok, rumah masih ada lagi seperti yang bakar-bakar itu sampah. ya. Itu juga asapnya berpotensi terinhalasi dan menyebabkan suatu reaksi peradangan di saluran napas yang kalau berkepanjangan ya kita terus-menerus menghirup asap berbahaya seperti itu ya bisa jadi akhirnya nanti terkena PPOK seperti itu. Oke, Dok, berarti ini tuh tidak tiba-tiba ya? Karena Betul. tadi sifatnya kronik ya. Iya, jadi perjalanan penyakitnya pada PPOK ini dia perlahan-lahan tapi progresif, tapi pasti seperti itu. Iya. Berarti sebenarnya sudah ada gitu ya, Dok, ya, bahwa mungkin tidak langsung pada saat terpapar tiba-tiba langsung batuk. Berarti Betul. ada tanda-tanda kecil yang mungkin sebenarnya udah mengarah ke PPOK. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai itu apa sih, Dok, yang oke, ini kayaknya harus ke rumah sakit nih atau bagaimana? Itu apa aja, Dokter? Iya. Tanda-tanda yang mungkin Jadi gejala maupun tanda-tanda pada PPOK yang pertama biasanya batuk ya. Batuknya kronik. Biasanya berlangsung lebih dari 3 bulan dan kambuh-kambuhan, jadi berulang seperti itu. Kemudian juga disertai dengan produksi dahak, produksi sputum yang banyak, yang berlebihan. Dan lama-kelamaan kalau sudah berat, biasanya barulah muncul yang namanya sesak napas, mudah capek, gampang lelah ketika beraktivitas ya. Mungkin saat awal-awal ya pada penyakit yang masih awal ya, yang masih ringan, penderitanya mungkin hanya merasa batuk-batuk aja ya, batuk-batuk, namun kok berkepanjangan dan kemudian kambuh-kambuhan ya. Untuk sesak napas mungkin dia untuk aktivitas biasa masih oke ya, masih normal, masih nggak ada gangguan gitu. Tapi kemudian jika pajanannya terus berlangsung, misalnya contohnya orang itu merokok ya, merokoknya masih terus gitu ya, ya, Dok. nggak berhenti, ya, lama-lama penurunan fungsi parunya menjadi makin berat dan tentunya gejala yang dirasakan nantinya juga semakin terasa ya. Sesak napas dari yang biasanya mungkin jalan nggak ada masalah ya, ini jalan 100 meter udah ngerasa Capek ya? capek, ngos-ngosan. Naik tangga biasanya nggak ada masalah ya, ini naik tangga 1 lantai aja udah merasa capek, ngos-ngosan. Jalan agak jauh sedikit harus sedikit-sedikit berhenti dulu, istirahat untuk ambil napas. Nah, seperti itu biasanya. Berarti sebenarnya itu sudah muncul ada peradangan dalam paru ya, Dok, ya. Kalau sudah ada gejala-gejala Iya. cepat lelah, terus sering batuknya, itu berarti batuknya sembuh, batuk lagi, sembuh, batuk lagi tuh. Ya, biasanya berulang dan kambuh-kambuhan ya, Oke. kronik dan berulang seperti itu. Ya, mungkin waktu pas awal-awal seringkali tidak terlalu disadari ya, kayak diremehkan gitu seperti kan, itu, padahal sebenarnya sudah terjadi kerusakan di fungsi parunya, namun mungkin masih ringan. Dan kalau pajanannya terus ya tidak dihentikan ya, lama-lama kerusakannya makin berat, penyakitnya menjadi makin progresif dan gejalanya jadi makin terasa. Berat ya, ya kan kebanyakan masyarakat gitu, Dok, kalau belum sampai bikin kita Betul. nggak berbahaya gitu ya, Dok, ya, tuh kayak malas atau takut gitu, Dok, untuk memeriksakan diri Iya, gitu ya. dianggapnya mungkin masih batuk biasa, Iya. batuk karena rokok biasa, atau Kalau nggak, mungkin paling capek gitu sesak ya, Dok, ya. karena cuma ya capek, namanya juga faktor Iya, usia bisa seperti jadi itu gitu ya, Dok, kan. ya. Iya. Oh, oke. Dok, tapi bagus juga tadi Dokter Aini mention biasanya karena faktor usia. Tapi dari pasien yang Dokter Aini tangani, kebanyakan ini yang menderita PPOK lansia kah atau usia-usia berapa, Dokter? Jadi memang kalau dari faktor usia ya, yang paling sering adalah usia-usia di atas 40 tahun ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa pada usia-usia produktif gitu ya terkena PPOK ya, terutama kalau pajanan rokoknya, misalnya kebiasaan merokoknya berat ya, misal dia sudah mulai merokok sejak muda ya, sejak misal usia belasan atau bahkan SD sudah mulai coba-coba merokok, kemudian jumlah rokok per hari yang dikonsumsinya juga banyak. Nah, itu tidak menutup kemungkinan dia
bisa terkena PPOK lebih dini, lebih awal Oh gitu. ya, oke. Berarti tidak selalu yang lansia aja ya, Betul, dokter walaupun ya? kebanyakan memang ya usia di atas 40 tahun gitu. Oke. Dok, ada pengaruhnya nggak sih dok bahwa karena mungkin usianya lebih menua gitu ya. Jadi fungsi paru-parunya juga menurun sehingga ketika dia yang harusnya mungkin lebih bisa bertahan karena paparan asap itu tidak hanya asap rokok tapi asap dari outdoor indoor tadi. Jadi dia lebih gampang terkena PPOK. Memang faktor degeneratif ya, faktor faktor penuaan degeneratif. itu juga menjadi salah satu faktor resiko terjadinya PPOK ya, diperberat lagi dengan pajanan zat toksik yang terinhalasi dalam jangka panjang. Berarti memang sebaiknya kita hindari ya dokter ya, Iya karena kita dong. sudah mulai tahu nih faktor resikonya ya, tadi merokok, terus asap-asapan baik di indoor ataupun di outdoor gitu ya. Dan kalau mungkin sedulur saat Kota Semarang yang mungkin kalau berkendara masih menggunakan motor itu kan banyak banget ya dok ya paparan Iya. asap-asap gitu. Mulai sekarang Sebaiknya pakai menggunakan masker ya dok ya. Iya. Seperti itu. Oke, dokter, sebelum kita beralih ke fakta dan mitos yang kedua, dokter saya jadi penasaran juga bahwa ini kan lagi happening banget ya dokter ya. Kayak anak-anak remaja jompo ini yang mengakunya itu kan sekarang mulai sering membawa bau-bauan aroma terapi gitu dokter ya. Gitu yang Seperti katanya. merek tertentu Iya gitu gitu ya. kan, seperti merek tertentu gitu. Itu ada pengaruhnya jangka panjang nggak sih dok terhadap paru-paru kita? Karena kan kita hirup ya dokter ya. Itu gimana dokter? Kalau itu aman aja sih, aman ya, karena Dok, kan ya? itu hanya aromaterapi gitu ya, iya. Melegakan Bukan gitu ya? iya, Oke. bukan suatu zat yang menyebabkan peradangan di saluran takutnya jadi nafas PPOK gitu. gara-gara sering Enggak ini sih, dok, enggak iya. ya dok ya? Oh aman berarti Iya, lor aman, ya? aman. Oke, berarti itu kebiasaan yang cukup baik ya dok ya? Iya, nggak masalah. Nggak masalah ya, baik dokter. Kita beralih ke fakta dan mitos yang kedua. Tadi PPOK hanya dialami oleh perokok, ternyata tidak ya dokter ya? Ya, Ada faktor lain lagi tadi ya? betul. Kalau dari pasien dokter Airi itu selain perokok yang mengalami PPOK, adakah mungkin kayak ibu hamil atau mungkin ada selain perokok dokter paling banyak? Ya, perlu diingat ya, perokok di sini bukan hanya perokok aktif ya, nah tapi juga perokok pasif ya, itu betul juga ya. Jadi perokok pasif ini dia tidak secara langsung merokok, tapi dia ikut menghirup ya, ikut terpapar asap rokok dari orang di sekitarnya, misalnya dari pasangannya di rumah atau dari rekan kerjanya di tempat kerja ya. Dan justru zat-zat yang terbakar, yang dibakar dari ujung rokok itu, dia zat-zat toksiknya justru jauh lebih banyak dan lebih berbahaya dibandingkan dari zat-zat yang Dihisap langsung. dipangkal. Oh. Iya betul. Jadi nah itu kadang perokok pasif ini resikonya sama tingginya, bahkan justru lebih tinggi resikonya dibandingkan yang perokok aktif sendiri. Itu yang sering tidak disadari ya. Oh, baik. Berarti kita pun sebaiknya juga bukan hanya menghindari ngerokok, tapi perokoknya juga gitu ya Iya, dokter ya? perokok pasif itu Perokok pasif juga lebih ya yang perlu berbahaya. hati-hati ya. Oh, oke. Berarti kayak kita juga misalkan mungkin tidak merokok secara langsung, tapi kita setiap hari mungkin bergaul dengan orang-orang yang merokok, dan yang pernah saya baca bahwa asap rokok itu ternyata menetap cukup lama sampai beberapa hari gitu ya dok ya, kalau Betul. nempel di badan. Itu juga merupakan faktor resiko kepada kami yang tidak merokok ya dok ya? Iya, betul. Kadang kan perokok yang aktif itu ngelesnya mungkin, saya di rumah merokoknya di luar rumah kok, di teras, jadi aman. Padahal sebenarnya kan asap rokok itu tetap bisa menyebar kemana-mana, kemudian menempel misal di gorden, ya di sofa, dan ketika si bau asap rokoknya itu masih tercium, itu sebenarnya zat-zat berbahayanya itu masih ada gitu. Jadi kan kadang kita sering ya ketemu orang, mungkin orang itu tidak sedang merokok, tapi bau rokoknya itu masih bisa tercium oleh kita. Nah itu sebenarnya zat-zat rokoknya itu masih mungkin terinhalasi oleh kita, orang yang ada di sekitarnya. Oke, berarti ketemu tidak hanya pada saat dia merokok, Iya. pun dia udah nggak ngerokok, tapi kalau masih bau rokok, ketika tetap masih ada aja. baunya, itu tandanya masih ada zat rokok yang mungkin bisa terinhalasi oleh kita.
Oke, baik. Ini kenapa nih ya lagi kenceng juga dikampanykan bahwa nih cewek-cewek nih yang belum menikah ya dokter ya. Itu kan kemarin ada tuh Pak Menkes bikin konten cowok-cowok red flag nih. Salah satunya cowok-cowok yang merokok ya dok ya. Betul, ya. Nah, itu sebaiknya ya dihindari atau yang cowok-cowok mohon lah tolong dikurangi rokoknya kan begitu ya dokter ya. Betul. Oke. Dokter, jadi kepikiran juga bahwa ini yang satu. Pertama dokter ada dua yang jadi bikin saya penasaran di part ini. Yang pertama, kita ngomongin rokok. Padahal sebenarnya sekarang juga orang mungkin rokok konvensional masih ada, tapi lebih banyak juga maraknya adalah rokok elektronik ya, elektrik sekarang yang kayak gitu. Itu sama juga dok, bahayanya dokter. Sebenarnya sih tidak bisa dikatakan aman juga ya. Sebenarnya dari beberapa penelitian sama aja bahayanya. Gitu. Itu hanya excuse aja dari para perokok ya dokter ya. Betul. Beberapa penelitian tergolongnya lebih bahaya. Iya. Oke, berarti jangan jadikan alasan juga bahwa nggak ngerokok konvensional terus rokok vape-nya jadi nggak kok ini cuma rokok elektronik, itu juga nggak jadi pembenarannya dokter ya. Oke, tadi yang rokok elektronik. Sekarang ada lagi, mungkin masih ada juga beberapa saudara-saudara Kota Semarang yang menggunakan obat nyamuk dokter, benar nggak sih ya? Itu juga menjadi salah satu faktor PPOK juga nggak sih dokter? Kalau kita sering menghirupnya itu? Sebenarnya sebaiknya memang dihindari ya, karena bahan obat nyamuk itu kan termasuk suatu iritan juga ya, suatu bahan iritan yang mungkin mengiritasi saluran napas ya kalau dihirup dalam jangka waktu yang panjang terus menerus, juga sama tidak menutup kemungkinan dia menyebabkan suatu reaksi peradangan di saluran napas gitu. Mungkin awalnya ya cuma bikin batuk-batuk biasa kayak bronkitis ya, tapi kalau berkepanjangan ya bisa jadi juga PPOK gitu. Dok, termasuk kalau misalkan kita menggunakan obat nyamuk yang dibakar secara elektrik juga ya dokter ya? Betul, iya. Itu kan tetap ada zat-zat kimianya ya. Karena memang ada bau-bauan yang kita hisap juga ya dokter ya. Dan itu kadang-kadang memang berasa mungkin ada bau-bauan lavender dan sebagainya, tapi itu bahan kimia juga dokter ya? Iya, tetap termasuk dalam suatu iritan, bahan iritan. Iya. Berarti mungkin lebih amannya nih ya kalau menghindari nyamuk nih ya dok ya? Pakai raket nyamuk. Pakai raket nyamuk ya, bukan raket adel ya. Pakai lotion juga mungkin lebih membantu ya dokter ya. Oke, baik. Lebih aman ya. Kita menghindari hal-hal yang membuat kita terkena faktor resiko lainnya dari PPOK gitu ya dokter ya. Meminimalisir zat-zat yang terinhalasi masuk ke saluran napas. Sekali, baik. Oke dokter, berarti kita beralih ke fakta dan mitos yang ketiga. Tadi clear ya bahwa tidak hanya perokok saja, tapi perokok pasif atau bahkan mungkin zat-zat kimia lainnya yang bisa tercium kita yang nanti jadi penghalang resiko PPOK. Ya. Dokter, berarti kita ke fakta dan mitos yang ketiga tadi, PPOK tidak bisa disembuhkan, bahwa fakta yang dokternya. Karena memang pada prinsipnya ya, PPOK itu obstruksinya atau sumbatan di saluran napasnya tadi seperti yang telah saya jelaskan di awal, dia sifatnya irreversibel ya, irreversibel, tidak bisa kembali ke normal ya. Kita hanya bisa mengontrol, mencegah agar kerusakan parunya tidak semakin parah ya, memperlambat progresivitas perburukan penyakitnya seperti itu. Akan tetapi kalau untuk mengembalikan saluran napasnya yang sudah menyempit, sudah meradang kembali ke normal, itu memang tidak bisa gitu. Dokter, jadi penasaran, kalau tadi dokter PPOK itu kan ada penyempitan di saluran napas ya dokter ya. Nah, kalau kita di hipertensi itu kan ada penyempitan penyempitan pembuluh darah. Terus kita lakukan operasi gitu ya untuk memasang ring. Ini bisa dilakukan pada orang dengan PPOK dokter? Beda ya. Beda ya? Iya, jadi ya memang ada tata laksana pembedahan paru ya untuk PPOK, kan, tetapi biasanya itu menjadi suatu modalitas atau tata laksana paling akhir ya. Kalau untuk terapi rutin hariannya biasanya kita menggunakan bronkodilator. Jadi yang obat yang untuk membantu membuka saluran napas ya, itu biasanya dalam bentuk obat hisap gitu, inhaler yang dihisap ya. Cuman beda dengan inhaler yang biasa kita pakai yang tadi yang aromaterapi itu bukan seperti itu ya. Kandungannya berbeda. Kandungannya beda. Ya,
Oke, berarti mungkin bisa dilakukan tata laksana mungkin bedah, tapi itu benar-benar opsi terakhir. Opsi terakhir, berarti betul. treatmentnya tadi ya yang sudah dokter sebutkan, mungkin ada pengobatan. Tapi dokter, saya jadi penasaran dulu, sebelum orang ini PPOK Pak gitu, itu biasanya bagaimana sih dok? Kayak mungkin kan batuk pertama, mungkin kalau kita datang ke puskesmas atau ke klinik biasanya dikasih obat batuk biasa, balik lagi gitu. Saya nggak tahu apakah itu langsung dilakukan screening atau apa, atau mungkin langsung CT scan atau apa. Biasanya alurnya bagaimana dokter untuk ketemu PPOK gitu? Iya. Jadi kalau untuk penegakan diagnosis PPOK beda ya bahasa host sama bahasa dokter yang beda ya. Yang pertama tentunya tadi dari gejala ya, gejalanya kronik ya, batuk kronik ya, batuk yang lebih dari 3 bulan dan kambuh-kambuhan berulang, kemudian disertai dengan produksi dahak atau sputum yang banyak dan juga ada sesak napas, terutama sesak napasnya saat beraktivitas. Ditambah lagi jika terdapat faktor resiko. Faktor resikonya apa saja? Misalnya tadi dari usia ya, usia tua, kemudian faktor resiko pajanan asap rokok ya, baik dianya sebagai perokok aktif maupun perokok pasif, maupun faktor resiko terpajan zat-zat inhalasi toksik itu tadi ya, bisa di lingkungan kerja atau mungkin di lingkungan luar rumah seperti itu. Nah, kita perlu waspada nih ke arah PPOK. Itu kalau secara subjektifnya mungkin gitu ya. Kalau secara objektifnya itu dengan pemeriksaan yang namanya spirometri. Jadi untuk memeriksa fungsi paru ya. Jadi dari pemeriksaan spirometri itu nanti kita bisa mengetahui apakah saluran napasnya terdapat obstruksi atau sumbatan atau tidak. Kemudian apakah pengembangan parunya itu ada kelainan ataukah masih normal. Seperti itu nanti bisa kita lihat dari nilai spirometrinya gitu. Penegakan diagnosa melalui spirometri ini hanya bisa dilakukan di rumah sakit ya dok? Biasanya alatnya ada di rumah sakit ya, belum tersedia di vaskes pertama ya. Dan juga ya nantinya obat-obatan yang tadi saya sebut seperti inhaler ya, itu biasanya juga dirujuk ya dari vaskes pertama ke rumah sakit karena memang ketersediaannya belum ada di vaskes pertama. Memang berarti harus dirujuk, dilakukan tata laksananya di rumah sakit gitu ya dokter ya. Oke, berarti maaf dokter, spirometer itu berarti kalau gambaran saya dokter ya, orang awam mungkin kalau batuk pasti paru-parunya nih yang ada masalah. Saya pikir mungkin di rongsen, ada bercak putihnya, nggak gitu dokter ya? Soto banget saya ya, mohon maaf. Dari ronsen atau fototoraks sebenarnya bisa juga kelihatan, tapi memang untuk mengkonfirmasinya ya dengan spirometri itu, dengan nilai spirometri itu. Seberapa fungsi parunya apakah normal, apakah ada tadi obstruksi, ada restriksi seperti itu. Dan ketika itu sudah vonis nih PPOK, confirm ya dok ya, sudah tegak nih diagnosanya. Berarti yang bersangkutan nih pasien karena tadi disampaikan bahwa tidak bisa disembuhkan, berarti treatment yang diberikan seumur hidup sifatnya dokter? Bisa dikatakan demikian ya. Biasanya memang kita evaluasi setiap bulan gitu, dan kita berikan obat rutin inhaler itu tadi ya, yang isinya bronkodilator ya. Jadi kandungan yang terdapat dalam inhaler itu dia adalah suatu bronkodilator yang fungsinya untuk membantu membuka saluran napas yang menyempit itu tadi ya. Terus setiap bulan biasanya kita pantau, kita evaluasi klinisnya bagaimana, gejalanya bagaimana, kemudian dari spirometrinya pun juga kita biasanya evaluasi ulang, bisa per 6 bulan sekali atau tiap 1 tahun sekali kita ulang gitu ya, untuk memantau bagaimana fungsi parunya, apakah ada perburukan ataukah tidak gitu, untuk nanti kita bisa sesuaikan terapinya tentunya. Gitu. Berarti tapi itu berlangsung terus ya dokter ya? Iya, tujuannya ya itu tadi sih, karena dia PPOK kan dia irreversibel ya, tidak bisa kembali ke normal, dia kerusakan parunya sudah menetap ya. Jadi ya kita upayakan bagaimana supaya tidak makin progresif, tidak makin berat penyakitnya. Oke, baik. Berarti tadi ya dokter bahwa karena tadi sifatnya memang tidak bisa diperbaiki, jadi ketika kita sudah divonis kita PPOK bahwa kita harus dealing ya dokter, harus itu mau nggak mau seumur hidup berarti ya dokter ya, kita harus obatnya hisap terus ya dokter ya.
Tujuannya itu tadi sih paling tidak untuk mengurangi intensitas beratnya gejala yang Gejala, dirasakan. Iya, kemudian juga meningkatkan toleransi kemampuan aktivitas fisiknya gitu ya, dengan harapannya ya agar kualitas hidupnya menjadi sedikit lebih baik gitu daripada dibandingkan dia tidak diobati sama sekali. Oke. Jadi sebenarnya tidak bisa diobati, tetapi ketika kita melakukan treatment yang benar, bisa memperbaiki kualitas hidup kita jadi lebih mungkin nggak nyaman banget, tapi at least bisa tidak sampai parah gitu ya dokter ya. Dokter, nggak tahu ini pertanyaannya di luar banget, tapi maksudnya gini, apakah PPOK ini juga bisa jadi salah satu faktor resiko kanker paru-paru, dokter? PPOK bisa menjadi salah satu faktor resiko kanker paru ya, karena sebenarnya kalau kita screening kanker paru itu salah satu poin yang ditanyakan itu ada nggak sih riwayat penyakit paru kronik ya, salah satunya ya PPOK, kemudian TB paru seperti itu ya, karena ya namanya PPOK kan dia terjadi suatu reaksi inflamasi ya, peradangan ya, jadi tentunya sel-sel di saluran napasnya itu juga rusak gitu ya, yang bisa bermutasi jadi faktor resiko untuk sel-sel tersebut bermutasi jadi sel kanker. Nah ini kalau kayak gini, kadang-kadang kan gini ya dokter ya, sekarang kampanye kan untuk orang mengurangi rokok ya, mungkin kalau literally stop mungkin agak susah ya dokter ya, tapi at least mengurangi gitu kan. Sekarang kampanye adalah hindari rokok untuk agar tidak kanker paru-paru kan kayak gitu. Berarti karena faktor resiko PPOK ini juga rokok, berarti bisa juga ya dokter ya bahwa PPOK ini juga salah satu faktor resiko kanker paru-paru gitu ya dokter ya. Betul. Bahkan pun buat kami yang nggak merokok sama sekali bisa ya dok ya, bisa punya faktor resiko PPOK, dan itu pun juga berarti kita punya faktor resiko untuk kanker paru-paru ya dokter ya. Betul sekali. Oke dokter, ini catatan penting sekali bahwa kita memang sangat perlu untuk tadi menghindari asap-asapan, terutama asap rokok. Hindari orangnya juga ya dok ya. Baik dokter, kita ke faktor mitos yang keempat tadi, penggunaan inhaler itu menyebabkan ketergantungan. Ternyata mitos ya dokter? Ya mitos ya, karena ya sebenarnya isi zatnya kan dia bronkodilator ya, bukan suatu zat adiktif macam yang ada di rokok seperti itu ya. Jadi kalau dibilang ketergantungan sih tidak ya, akan tapi memang kita harus pakai itu secara teratur gitu ya, untuk mengontrol, untuk mencegah agar penyakitnya tidak semakin berat gitu. Tapi inhaler ini satu-satunya obat yang bisa diberikan dokter, bukan yang mungkin minum gitu dokter? Jadi kalau untuk bronkodilator itu memang sediaannya bisa dalam bentuk inhaler ini tadi ya, obat hisap. Kemudian bronkodilator yang tablet pun sebenarnya juga ada kan, tapi kenapa kita pilih inhaler? Karena dia ya kalau inhaler obatnya itu langsung masuk ke saluran napas seperti itu. Jadi memang lebih efektif ya dibandingkan kalau yang minum per oral gitu. Bu, kalau inhaler ini yang saya lihat atau saya perhatikan pada orang asma, itu kan dipakai pada saat sesak saja dokter ya, dan orang asma itu sesaknya maksudnya tidak bisa diprediksi kan dok, kadang habis lari capek asma aja gitu, atau kalau habis stres asma. Nah kalau orang dengan PPOK ini inhalernya tuh menggunakannya terjadwalkah setiap malam atau bagaimana dokter? Sebenarnya baik asma maupun PPOK ya, itu penggunaan inhalernya juga rutin gitu, sama-sama untuk mengontrol ya. Hanya memang ya sebenarnya sama juga di asma maupun PPOK ya, rutin, dan ketika sebutnya pas kambuh kumat gitu ya, kita bisa pakai di luar jadwal rutinnya gitu. Berarti yang kita lihat itu punya orang luar bahwa orang asma itu rutin pakai inhaler juga, tapi sebenarnya iya, asma juga kita anjurkan untuk rutin juga sampai benar-benar terkontrol gitu. Oke, saya kira hanya pada saat kambuh saja gitu ya. Oh berarti salah ya lor ya. Tapi intinya bahwa inhaler ini tidak menyebabkan ketergantungan ya. Tentunya terapi-terapi yang diberikan dokter ini sudah pasti melalui uji klinis ya dokter ya. Jadi tidak perlu diragukan lagi gitu ya dok ya. Jadi aman. Oke, dokternya yang terakhir dokter, tadi penderita PPOK itu tidak boleh olahraga. Ternyata mitos. Tetap boleh ya dokter ya? Justru dianjurkan. Iya. Tapi ada kriteria tertentu dokter, olahraga apa saja misalnya? Untuk intensitas atau jenis olahraganya dikembalikan sesuai dengan kemampuan
masing-masing penderitanya ya. Mungkin bisa dipilih yang intensitasnya tidak terlalu berat ya, bisa contohnya jalan santai gitu, jalan rutin mungkin minimal 30 menit gitu ya, bersepeda santai atau mungkin berenang ya. Sebenarnya nggak ada batasan sih untuk olahraga ya, cuman dikembalikan sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, betul. Oke, berarti tetap malah dianjurkan untuk meningkatkan kebugaran ya, dan meningkatkan ya toleransi dia, kemampuan aktivitas fisik dia. Oh, berarti dianjurkan, tapi tadi diperlukan juga ya sama dokter ya, olahraga apa saja yang boleh dilakukan, yang penting nyaman dan bisa rutin dilakukan gitu ya Lor ya. Konsisten itu yang paling susah dilakukan sebenarnya dokter, tapi harus ya biar tetap sehat, biar produktif. Dokter Aini, terima kasih sudah sampai di Fakta dan Mitos kita yang kelima. Sama-sama. Adakah mungkin pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada Sedulur Sehat Kota Semarang tentang PPOK ini, dokter? Dipersilakan, monggo. Untuk pesan-pesannya ya, mungkin karena tadi merokok menjadi salah satu faktor resiko utama terjadinya PPOK, jadi pesan saya untuk yang belum pernah merokok atau tidak pernah merokok ya, jangan sekali-sekali mencoba untuk merokok gitu ya. Akan tetapi untuk yang sudah terlanjur merokok ya, ada baiknya mulai dipikirkan untuk dikurangi dulu perlahan, syukur-syukur nanti akhirnya bisa berhenti gitu. Karena ya bagaimanapun juga berhenti merokok menjadi salah satu langkah yang paling efektif ya untuk mencegah terjadinya kerusakan paru yang lebih lanjut. Baik dokter Aini, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini dan memberikan pencerahan tentang PPOK ini yang tadi di awal sampaikan bahwa sering diabaikan dokter karena tadi faktor usia dan mungkin karena capek, padahal sebenarnya efeknya tuh jangka panjang sekali karena tidak bisa diperbaiki, harus rutin inhaler dan treatmentnya tuh menetap seumur hidup ya dokter ya. Dan ternyata PPOK ini juga tidak dialami saja oleh perokok, tapi juga kami yang bahkan tidak merokok, hanya terpapar asapnya saja. Jadi Lor tadi sudah disampaikan dokter Aini untuk jangan rokok kalau belum merokok, kalau sudah merokok kurangi gitu ya. Dan tetap saja selain mengurangi dan menghindari asap rokok juga kita tetap harus sehat dengan konsumsi makanan bergizi dan olahraga ya Lor ya. Sekarang banyak sekali macam olahraga, baik yang menyenangkan ataupun baik olahraga yang mungkin sendiri atau dilakukan bersama-sama. Sekarang lagi banyak sekali opsi-opsi olahraga. Silakan Sedulur Sehat Kota Semarang untuk tetap melakukan kegiatan aktivitas fisik dan juga diet gizi seimbang ya Lor ya. Dan akhirnya dokter, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi mungkin di episode selanjutnya. Dan buat Sedulur Sehat Kota Semarang, kalau mau berkonsultasi tidak hanya PPOK, apapun penyakitnya terkait paru, bisa bertemu dengan dokter Aini di Rumah Sakit Hermina setiap hari Senin sampai hari Jumat ya dokter ya? Sampai Sabtu di Hermina Pandanaran. Bahkan jadi silakan bertemu dengan dokter Aini di Rumah Sakit Hermina Pandanaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu ya. Begitu. Jadi terima kasih Sedulur Sehat Kota Semarang, dokter Aini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Surtiana dan dokter Aini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.